memperlakukan orang lain di sekitar kita sampai kesudahannya, dan bisa melayani, tapi bisa melayani, bisa mengutamakan orang-orang di sekitar kita sampai kesudahannya. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Kita percaya selalu baru setiap pagi rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setianya selalu disediakan setiap pagi buat kita. Dan kita imani lewat kebenaran firman Tuhan, kita bisa melihat, bisa mengalami, bisa merasakan kasih setia Tuhan yang buat kita semakin bertumbuh. Masih di bulan Prapaskah, karena bulan April baru masuk Paskah, dan ini bulan Maret, bulan Prapaskah, kita sedang membahas bahwa karakter Kristus juga ada pada kita. Karakter Yesus sudah Tuhan letakkan DNA-nya dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat 17 kalimat terakhir dikatakan bahwa sama seperti Dia, demikian kita juga di dunia ini. Sama seperti Yesus, demikian juga kita di dunia ini. Sama seperti Yesus terus mengasihi, demikian kita sudah punya kemampuan untuk terus mengasihi. Kita buka dalam Yohanes pasalnya yang ke-13. Kita buka Yohanes 13 ayat yang pertama, dikatakan seperti ini. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Kalimat berikutnya yang kita akan bahas. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Sama seperti Yesus bisa mengasihi murid-murid sampai pada kesudahannya, demikian di dalam diri kita punya kemampuan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita sampai kesudahannya. Lewat kalimat ini, biar saya menguatkan setiap kita yang mungkin sedang sakit, Tuhan mengasihimu sampai kesudahannya. Mungkin kau rumah tangganya sedang bermasalah dan belum pulih, Tuhan mengasihimu sampai kesudahannya. Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya sampai kesudahannya. Tuhan terus mengasihi. Sama seperti kita bisa terus mengasihi sampai kesudahannya. Kalau kita baca di ayat 2, di sana dikatakan ada Yudas Iskariot yang dibisiki oleh si jahat untuk mengkhianati Yesus. Ada di situ juga. Tapi Tuhan Yesus mengasihi bahkan orang yang berniat jahat kepadanya sampai kesudahannya. Kalau kita baca terus ini tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus Kristus Tuhan bisa mengasihi setiap orang yang ada di sekitar Dia sampai kesudahannya. Demikianlah setiap kita sudah punya DNA kemampuan untuk mengasihi setiap orang, even sekalipun orang itu punya niat jahat sama kita, bahkan berbuat jahat sama kita. Kita punya kemampuan sama seperti Yesus, kita punya kekuatan sama seperti Yesus, mengasihi sampai kesudahannya. Terkadang kita berusaha mengasihi sampai kesudahannya. Pagi ini saya rindu kita menyadari bahwa kekuatan itu sudah ada di dalam kita dan kita hanya perlu mengaktifkan dan kita menyadarinya, dan itu memampukan kita bisa mengasihi sampai kesudahannya. Kalau kita baca di ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis membisiki rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Loncat ayat 4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ayat 5, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianati Dia. Tapi Tuhan Yesus bisa memperlakukan Yudas di tengah-tengah. Kita tahu dia ada di situ dan Yesus tahu dia akan mengkhianati dia. Tapi Yesus bisa mengasihi orang di sekitarnya, bisa memperlakukan orang di sekitarnya dengan baik.
Kita harus sadar, kemampuan ini sudah Tuhan letakkan dalam diri kita. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang coba mengkhianati kita, coba berbuat jahat, dan kita tahu dari beberapa orang, mungkin teman kita cerita, si A mau buat jahat sama kamu, si A merancangkan yang jahat sama kamu. Tapi ketika kita berjumpa orang itu, kita bisa memperlakukan orang itu dengan baik, karena sama seperti dia, sama seperti Yesus. Demikian kita di dunia ini, demikian kita yang percaya Yesus, kita sudah diberi kemampuan, kita sudah diberi kekuatan untuk bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Dan ini kabar baik yang luar biasa. Inilah kekristenan, bahwa Tuhan menaruh DNA-nya dalam kita, Tuhan menaruh kekuatannya dalam kita. Bahkan kalau kita baca Alkitab, Tuhan itu menaruh rohnya di dalam kita. Roh Allah tinggal di dalam hati orang yang percaya. Ada roh Tuhan, ada DNA Tuhan, ada kemampuan Tuhan di dalam dirimu. Jadi mungkin ada orang coba niat jahat, ada orang mungkin belum bisa buat baik sama kita, tapi kita bisa memperlakukan mereka dengan baik, sama seperti Yesus. Dan kalau kita baca, Yesus melayani murid-muridnya, merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, untuk mengutamakan. Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Dan kalau di ayat ini sampai ayat 5, Yudas belum pergi, karena Yudas pergi ketika perjamuan nanti. Jadi Yesus bahkan bisa melayani, bisa memperlakukan dengan baik, bisa mengasihi sampai kesudahannya, bisa melayani, merendahkan hati, bisa mengutamakan bahkan orang yang niat jahat sama dia, orang yang dia tahu betul akan memperlakukan dia dengan buruk, tapi Yesus bisa mengutamakan orang itu, Yesus bisa melayani orang itu, dan kekuatan yang sama seperti Yesus, demikian kita di dunia ini, di dalam dirimu, dalam diriku yang percaya Yesus sudah punya kemampuan untuk melayani sesama, untuk mengutamakan orang lain. Betapa luar biasanya kabar di Prapaskah ini, bahwa kekuatan yang semacam ini yang dirindukan oleh orang-orang agamawi. Mereka mengusahakannya, mereka berusaha mencapainya. Tapi kita yang dalam Yesus, Tuhan menaruh benihnya di dalam kita. Dan kita perlu mengaktifkan, kita perlu menyadari, sehingga kita mampu untuk bukan hanya mengasihi tiap orang sampai kesudahannya, memperlakukan orang lain di sekitar kita sampai kesudahannya, dan bisa melayani, tapi bisa melayani, bisa mengutamakan orang-orang di sekitar kita sampai kesudahannya. Sehingga lewat hidup kita, orang lain boleh merasakan kasih Tuhan, cinta Tuhan. Urapan Tuhan Yesus mengalir lewat hidup kita kepada orang di sekitar kita. Dan lewat kehidupan kita, banyak orang bisa datang pada Yesus. Di pagi hari ini adalah kerinduan Tuhan setiap kita mengetahui ini, dan setiap kita dimanapun kita berada, kita memiliki kemampuan, kekuatan untuk jadi berkat buat banyak orang. Dan ketika saya menyebutnya jadi kantong anggur yang baru, jangan khawatir, sakitmu pasti sembuh. Anggur baru pasti dicurahkan. Karena anggur baru nggak bisa ditaruh di kantong anggur lama. Kantong anggur lamanya pecah, anggurnya terbuang, dua-dua sia-sia. Tapi waktu saudara sadar ini, saudara jadi kantong anggur yang baru, siap untuk kesembuhan, siap untuk mujizat, siap untuk kuasa, siap untuk promosi, siap untuk melihat masa depan indah yang Tuhan punya buat hidupmu. Sehingga berkat yang Tuhan taruh di hidupmu nggak menghancurkanmu, tapi berkat yang Tuhan taruh di hidupmu boleh membuatmu justru berkembang dan jadi berkat buat banyak orang. Puji Tuhan, saya nggak tahu struggle-mu apa untuk semakin bertumbuh, tapi saya percaya pagi ini, firman ini boleh menyegarkan, membuka mata kita bahwa kekuatan untuk mengasihi sampai kesudahannya, kekuatan untuk memperlakukan orang lain dengan baik, kekuatan untuk melayani, mengutamakan orang lain, Tuhan sudah letakkan di dalam diri setiap kita. Puji Tuhan, mari kita bersyukur, kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kebenaran-Mu yang menyemangati, memerdekakan, menguatkan setiap kami di pagi ini. Kami doa Tuhan Yesus, lawat anak-anak-Mu, jamah satu persatu, jangan ada yang terlewat. Setiap pribadi boleh diberkati Tuhan.
Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Tidak seorang pun terlewat, setiap pribadi dijamah, dilawat, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Saya bertumbuh bukan karena kekuatan, kehebatan, dan usaha saya semata, tapi karena Tuhan memang sudah menaruh DNA-nya, kekuatannya di dalam diri saya. Puji Tuhan, jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Apapun yang jadi responmu, penuhi komentar Morning with the Word, kolomnya dengan apa yang jadi responmu. Saya juga suka baca kok apa yang jadi respon saudara, dan saya sering diberkati dengan respon-respon setiap kita di kolom komentar Morning with the Word. Bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, di link media sosialmu, di status WhatsAppmu, biar lewat apa yang kamu share, kamu bagikan, banyak orang ikut diberkati Tuhan. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!